Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya ingin mengurus KTP saya dan ini berkas-berkasnya. Coba sini saya lihat berkasnya. Pulang aja Mbak, berkasnya belum lengkap. Besok balik lagi ke sini. Begitu ya Mbak, gimana kalau berkasnya kurang lengkap saya ambil dulu? Nggak bisa, banyak antrian. Mbak jangan membuat antri semakin banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, gimana sih? Kemarin saya udah ngasih berkas kepada standby yang lain. Kenapa sih saya disuruh pulang? Buru banget sih pelayanannya. Nah, ini adalah sedikit cuitan dari manajemen komplain yang ada di dalam masyarakat terhadap ASN ataupun dalam pelayanan publik. Nah, manajemen administrasi terkait komplain adalah sistem yang digunakan untuk menangani keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Ini mencakup mekanisme pengaduan yang efektif yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masalah mereka, serta evaluasi dan perbaikan layanan berdasarkan umpan balik tersebut. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan responsibilitas instansi pemerintahan serta menciptakan kepercayaan antara penyedia layanan dan pengguna. Gimana sih ini Bu? Yuk dulu Bu, bentar nanti saya jelasin. Maaf ya Bu, sebelumnya atas ketidaknyamanannya di sini, saya akan melakukan evaluasi kepada staf saya yang kemarin yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Terus berkas saya akan diproses ya Bu? Iya, saya akan memproses. Oke, terima kasih. Iya Bu. Nah, di sini saya akan menjelaskan lokus dari manajemen komplain. Fokus administrasi publik terhadap komplain manajemen adalah titik atau fokus perhatian dalam mengelola keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi terkait dalam konteks administrasi publik. Lokus ini mencakup beberapa elemen penting. Yang pertama ada aksesibilitas dan transparansi. Lokus ini berfokus pada kemudahan masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau kritik terhadap pelayanan publik. Transparansi juga penting agar masyarakat memahami proses penyelesaian keluhan mereka. Yang kedua ada responsivitas pemerintah. Administrasi publik yang responsif menunjukkan bahwa lembaga atau badan publik memiliki komitmen terhadap kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Yang ketiga ada komplain administrasi publik. Komplain administrasi publik perlu memiliki mekanisme yang tepat untuk memverifikasi, mengkategorikan, dan menganalisis keluhan yang masuk, sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara efektif. Yang keempat yaitu solusi berbasis data. Lokus ini berfungsi sebagai sarana pemantauan dan evaluasi kualitas pelayanan publik. Yang kelima ada tindak lanjut atau akuntabilitas. Tindak lanjut keluhan masyarakat harus menjadi prioritas dengan waktu penyelesaian yang terukur. Dengan solusi yang berkelanjutan, dengan akuntabilitas masyarakat mendapatkan jaminan bahwa keluhan mereka akan diperhatikan dan diselesaikan dengan tanggung jawab. Lokus ini menekankan peran penting administrasi publik dalam memperbaiki kualitas pelayanan melalui penanganan komplain yang terstruktur dan berkelanjutan. Nah, tadi sudah membahas mengenai lokus dari manajemen komplain. Di sini saya akan membahas manajemen komplain itu sendiri. Nah, jadi fokus utama dari manajemen komplain adalah menyelesaikan masalah pelanggan dengan cepat dan tepat, sambil menjaga hubungan baik dengan mereka. Dalam proses ini, penting untuk mendengarkan keluhan dengan penuh perhatian, memahami kebutuhan atau harapan pelanggan, dan memberikan solusi yang memuaskan. Selain itu, manajemen komplain juga bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan atau produk berdasarkan umpan balik yang diberikan. Dengan menangani keluhan secara profesional, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, sekaligus mencegah masalah serupa terjadi di masa depan. Oke, di sini kami akan membahas tentang studi kasus dalam negeri dari manajemen komplain di PT Minyak Kota. Perusahaan menyadari bahwa untuk mencapai tujuan, bisnisnya diperlukan teknologi yang dapat mendukung berjalannya proses bisnis perusahaan. Karena itu, perusahaan menerapkan aplikasi Microsoft System Center yang berfungsi sebagai manajer komunikasi dan di seluruh divisi perusahaan untuk melakukan pengaduan keluhan dan atau error yang terjadi
agar segera ditangani. Sistem ini dikelola oleh divisi Help Desk atau Service atau HDS yang bertugas untuk mengatasi dan menyediakan segala kebutuhan IT. Kepada setiap divisi dalam perusahaan, masalah yang sedang terjadi adalah aplikasi tidak dapat digunakan secara maksimal dalam hal mengkategorikan keluhan yang dilaporkan. Kemudian sehingga seluruh keluhan masukan yang dilaporkan itu termasuk kategori masalah yang perlu dikonfigurasi terlebih dahulu dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka dari itu penulis melakukan analisis berupa framework COVID-5 dalam penelitian ini. Jadi metode penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung ke perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Jadi domain yang digunakan oleh penulis adalah Delivery Service Support atau DSS yang berfokus pada IT proses DLS 03. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh perusahaan ini, mencapai nilai IT pada proses DSS 03 berada pada 2,8, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini telah melakukan identifikasi dan mengklarifikasi dan juga memberikan resolusi yang tepat atas beberapa hal yang perlu diperbaiki dan oleh perusahaan. Nah, tadi kita sudah membahas studi kasus di dalam negeri. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus manajemen komplain di Delta Airlines di Amerika Serikat. Delta Airlines adalah satu maskapai penerbangan terbesar di Amerika Serikat, menghadapi tantangan besar dalam menangani berbagai komplain penumpang untuk mempertahankan kepuasan dan loyalitas penumpang. Delta harus mengelola komplain dengan efektif. Masalah yang dihadapi Delta sering menghadapi keluhan terkait keterlambatan, pembatalan, masalah bagasi, dan layanan pelanggan. Respon yang lambat atau solusi yang tidak memuaskan dapat merusak loyalitas pelanggan dan citra perusahaan. Pendekatan yang dilakukan yang pertama ada digitalisasi proses komplain dengan cara pengembangan platform online dan aplikasi mobile, yaitu memungkinkan penumpang untuk mengajukan dan melacak komplain dengan mudah, transparansi dan kemudahan akses dengan cara memberikan transparansi penuh, menangani status komplain, mengurangi kecemasan penumpang. Yang kedua ada pelatihan layanan pelanggan, yaitu dengan cara program pelatihan intensif, yaitu melatih staf dan teknik komunikasi efektif, manajemen konflik, dan empati. Yang kedua ada peningkatan kualitas interaksi staf lebih siap menangani komplain dengan sopan dan profesional. Selanjutnya ada tim resolusi cepat dengan cara pembentukan tim khusus, yaitu menangani komplain mendesak dengan tindakan cepat, efisiensi penyelesaian masalah dengan cara menyelesaikan masalah kompleks dengan cepat. Selanjutnya ada penggunaan media sosial. Seluruh komunikasi penting memanfaatkan Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya untuk menangani komplain secara real time. Selanjutnya responsivitas dan proaktivitas, yaitu menunjukkan komitmen terhadap kepuasan pelanggan di depan umum. Selanjutnya ada umpan balik dan perbaikan dengan cara pengumpulan data secara rutin, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki melalui umpan balik penumpang, dan perbaikan berkelanjutan, yaitu dengan cara terus meningkatkan sistem dan prosedur manajemen komplain berdasarkan umpan balik yang diterima. Selanjutnya ada upaya penanganan komplain di Delta Airlines. Yang pertama ada keterlambatan dan pembatalan penerbangan. Bisa dilakukan dengan menyampaikan informasi keterlambatan melalui petugas di ruang tunggu dan area boarding deck. Yang kedua ada kerusakan bagasi. Bisa dilakukan dengan pemeriksaan dan penyelesaian melalui perbaikan atau penggantian bagasi. Yang ketiga layanan pelanggan. Bisa dilakukan dengan cara identifikasi masalah dan memberikan solusi cepat. Selanjutnya hasil pendekatan terintegrasi ini meningkatkan kepuasan penumpang dan mempercepat penyelesaian komplain. Penggunaan teknologi dan media sosial memungkinkan respon lebih cepat dan transparan. Sementara pelatihan staf meningkatkan kualitas interaksi, Delta berhasil mempertahankan loyalitas pelanggan dan reputasi yang baik. Halo, jadi tadi adalah hasil dari manajemen komplain yang telah kelompok 1 buat. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton video kami.